Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas nih tentang apa sih yang akan terjadi kalau dolar naik. Karena kan memang akhir-akhir ini gila ya, dolar udah nyampe nembus 18.000 cuy. Nah ini kira-kira ada nggak nih pengaruhnya buat kita nih? Kalian stay tune ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen. Dan kalau kalian mau dengerin di Spotify boleh banget langsung search aja di Kamek Cerita. Oke? Kita langsung aja ya. Kenapa nih banyak banget orang yang panik ya saat nilai tukar dolar menguat. Pernah nggak sih kamu ngelihat berita seperti ini ya? Dolar tembus sampai 17.000 atau rupiah melemah terhadap dolar. Dan hampir setiap kali berita seperti itu muncul, banyak orang yang langsung khawatir. Ada yang bilang harga barang bakal naik dan ada yang bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ada juga yang mulai membahas investasi, bisnis hingga kondisi keuangan negara. Padahal mungkin banyak dari kita nih ya yang tidak pernah memegang dolar sama sekali. Karena di sini kan kita digajinya tuh pakai rupiah ya. Lalu juga belanja pakai rupiah. Dan hidup sehari-hari juga menggunakan rupiah. Lalu nih, kenapa ya kenaikan dolar bisa jadi berita besar? Kenapa nih satu mata uang asing bisa mempengaruhi harga barang, makanan, gadget, bahkan biaya hidup masyarakat? Dan ternyata jawabannya tuh jauh lebih luas daripada sekedar soal nilai tukar uang. Karena ketika dolar naik, dampaknya tuh bisa menjalar ke banyak bagian kehidupan yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Nah, di sini di bab pertama gue bakalan bahas nih apa ya sebenarnya arti dari dolar naik. Jadi banyak orang mendengar istilah dolar naik, tapi tidak benar-benar memahami artinya. Misalnya, hari ini $1 Amerika setara dengan 16.000, lalu beberapa waktu kemudian menjadi 17.000. Artinya, sekarang kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama. Dengan kata lain, bukan hanya dolar yang menguat, tapi rupiah yang melemah terhadap dolar. Dan perubahan ini terlihat kecil karena hanya berbeda Rp1.000. Namun dalam dunia ekonomi, perubahan kecil pada nilai tukar bisa berdampak sangat besar. Karena transaksi internasional bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah dilakukan setiap hari. Dan sebagian besar perdagangan dunia menggunakan dolar sebagai mata uang utama. Dan inilah alasan kenapa nih kenaikan dolar selalu menjadi perhatian banyak negara. Bukan hanya Indonesia. Nah, di bab kedua ya, ini tuh tentang barang impor menjadi jauh lebih mahal. Jadi salah satu dampak pertama yang biasanya terasa adalah kenaikan harga barang impor. Banyak orang mengira barang impor tuh hanya mobil mewah atau produk luar negeri yang mahal. Padahal kenyataannya banyak barang yang kita gunakan sehari-hari memiliki komponen dari luar negeri. Mulai dari elektronik, obat-obatan, alat kesehatan, mesin industri, bahan baku pabrik, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Jadi ketika dolar naik, importir pun harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang yang sama dari luar negeri. Akibatnya, biaya mereka meningkat. Dan untuk menjaga keuntungan, harga jual ke masyarakat biasanya ikut dinaikkan. Inilah kenapa kenaikan dolar sering membuat banyak produk menjadi lebih mahal. Meskipun kualitas dan jumlah barangnya tidak berubah sama sekali. Lalu di bab ketiga ya, di sini harga gadget dan elektronik biasanya ikut terkena dampak. Nah, kalau kamu mengikuti dunia teknologi ya, mungkin kamu pernah melihat nih harga handphone, laptop, kamera, atau konsol game ya, tiba-tiba naik dibanding generasi sebelumnya. Nah, di sini tuh salah satu penyebabnya bisa berasal dari nilai tukar dolar. Jadi hampir semua komponen elektronik modern diperdagangkan menggunakan dolar. Bahkan jika produk tersebut dirakit di Indonesia, banyak komponen pentingnya tetap berasal dari luar negeri. Seperti chipset, layar, baterai, memori, hingga berbagai komponen kecil lainnya. Jadi ketika dolar naik, biaya mendatangkan komponen tersebut ikut naik. Dan pada akhirnya, harga produk yang sampai ke konsumen juga meningkat. Itulah kenapa penguatan dolar sering menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi orang yang sedang berencana membeli gadget baru. Nah, di bagian keempat nih, bahan bakar dan energi bisa ikut terpengaruh. Jadi banyak orang yang nggak nyadar ya bahwa perdagangan minyak dunia sebagian besar tuh menggunakan dolar Amerika. Artinya, saat sebuah negara membeli minyak dari pasar internasional, pembayaran biasanya menggunakan dolar. Dan ketika dolar naik, maka biaya pembelian minyak juga menjadi lebih mahal. Jika dihitung
menggunakan rupiah. Dampaknya mungkin tidak selalu langsung terlihat pada harga BBM, karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Namun dalam jangka panjang, kenaikan biaya energi bisa mempengaruhi banyak sektor. Energi adalah tulang punggung ekonomi. Transportasi membutuhkan bahan bakar, pabrik membutuhkan energi, distribusi barang membutuhkan kendaraan. Dan jika biaya energi meningkat, maka biaya berbagai aktivitas ekonomi juga bisa ikut naik. Nah, di bab kelima kita akan bahas tentang perusahaan yang memiliki utang dolar bisa mengalami tekanan besar. Jadi di sini banyak perusahaan besar meminjam dana dalam bentuk dolar untuk membiayai ekspansi bisnis atau investasi mereka. Jadi saat kurs masih rendah, beban pembayaran utang tersebut mungkin terasa normal. Namun ketika dolar naik, situasinya berubah drastis. Perusahaan tetap harus membayar jumlah dolar yang sama, tetapi sekarang mereka membutuhkan lebih banyak rupiah untuk melakukannya. Di sini akibatnya ya, beban keuangan meningkat, keuntungan berkurang, dan dalam beberapa kasus, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan jika kenaikan dolar berlangsung terlalu lama. Inilah alasan kenapa banyak pelaku bisnis sangat memperhatikan pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, di bab ke-6 ya, di sini ada harga barang sehari-hari bisa ikut naik secara tidak langsung. Jadi banyak orang berpikir ya, saya tidak beli dolar, jadi saya tidak terdampak. Padahal dampak kenaikan dolar sering datang secara tidak langsung. Jadi ketika bahan baku impor naik dan ketika energi naik, ketika biaya transportasi meningkat, semua biaya tambahan itu akan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Makanan, minuman, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya bisa ikut terdorong naik karena biaya produksi yang meningkat. Inilah yang disebut efek berantai dalam ekonomi. Satu perubahan kecil di sektor tertentu bisa menyebar ke berbagai bagian kehidupan masyarakat. Lalu di bab ke-7 ya, itu tentang inflasi bisa meningkat dan daya beli menurun. Jadi ketika banyak harga barang naik secara bersamaan, muncullah inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika nilai uang kita perlahan menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita mendapatkan lebih sedikit barang dibanding sebelumnya. Misalnya, uang 100.000 yang dulu bisa membeli banyak kebutuhan, sekarang mungkin hanya cukup untuk sebagian saja. Dan jika inflasi terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak naik dengan kecepatan yang sama, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dan ketika daya beli turun, banyak orang mulai mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini bisa berdampak pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan di bab ke-8, kita akan bahas ini nih guys. Tapi ada juga pihak yang mendapatkan keuntungan. Nah, siapa nih di sini? Jadi menariknya, dolar yang naik tidak selalu menjadi kabar buruk untuk semua orang. Ada beberapa pihak yang justru diuntungkan. Misalnya, perusahaan eksportir yang menjual produknya ke luar negeri karena pembayaran biasanya diterima dalam bentuk dolar. Dan ketika dolar naik, pendapatan mereka dalam bentuk rupiah menjadi lebih besar. Misalnya, sebuah perusahaan menerima pembayaran 1 juta dolar dan jika kurs naik, maka nilai rupiah yang mereka terima juga ikut meningkat. Meskipun jumlah dolar yang diterima tetap sama. Inilah sebabnya dalam ekonomi selalu ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan oleh perubahan nilai tukar. Nah, di bab 9 kita akan bahas tentang pekerja yang digaji dolar juga bisa merasakan manfaat. Jadi di era internet, sekarang tuh semakin banyak orang Indonesia yang bekerja untuk perusahaan luar negeri atau menjadi freelancer internasional. Nah, mereka tuh menerima pembayaran dalam dolar. Jadi ketika dolar naik, penghasilan mereka dalam rupiah ikut meningkat tanpa harus bekerja lebih banyak. Misalnya, seseorang menerima gaji 2.000 dolar per bulan saat kurs 15.000, dia akan mendapatkan sekitar 30 juta ya. Tapi ketika kurs menjadi 17.000, penghasilan berubah menjadi sekitar 34 juta. Padahal jumlah dolar yang diterima tuh tetap sama. Dan inilah salah satu contoh bagaimana kenaikan dolar tidak selalu berdampak negatif bagi semua orang. Nah, di bab 10 nih ya, kenapa dolar sangat kuat dan berpengaruh? Jadi pertanyaan besar lainnya adalah, kenapa dolar yang naik bisa mempengaruhi seluruh dunia? Jawabannya, karena dolar merupakan mata uang global terbesar saat ini. Jadi banyak negara menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar. Dan banyak transaksi perdagangan internasional menggunakan dolar. Banyak perusahaan internasional meminjam dan membayar utang dalam dolar. Akibatnya, setiap perubahan pada dolar memiliki efek yang jauh lebih luas dibanding kebanyakan mata uang lainnya. Dan dolar tidak hanya menjadi mata uang Amerika, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dunia guys. Nah,
kita udah masuk ke dalam kesimpulannya ya. Jadi apa nih yang akan terjadi jika dolar naik? Yang pasti, harga barang impor bisa meningkat, biaya produksi bisa bertambah, harga beberapa kebutuhan sehari-hari bisa ikut naik. Perusahaan yang memiliki utang dolar bisa mengalami tekanan. Namun di sisi lain, eksportir dan orang yang menerima penghasilan dalam dolar bisa mendapatkan keuntungan. Inilah yang membuat pergerakan dolar selalu menjadi perhatian banyak orang. Karena meskipun terlihat hanya sebagai angka di layar berita, dampaknya bisa terasa sampai ke dompet masyarakat sehari-hari. Lain kali saat kamu mendengar berita bahwa dolar naik, jangan langsung menganggap itu hanya urusan bank, pemerintah, atau investor besar. Karena dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, satu perubahan pada nilai tukar mata uang bisa mempengaruhi harga barang, bisnis, lapangan pekerjaan, bahkan biaya hidup jutaan orang. Dan itulah kenapa satu angka kecil yang muncul di berita ekonomi seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Gitu guys, tidak sesederhana itu ya. Nah, jadi buat kalian ya yang suka sama segmen Kamek Belajar, boleh banget di-subscribe YouTube Kamek ya. Terus juga di-like, di komen-komen, dan di-share. Kalau mau dengerin di Spotify, langsung aja search Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak ada salah.